Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mempresentasikan Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Yang pertama, Surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. 'Asa an yakunu khairan minhum wa bisa inna asa ayyabazu bil alqab bisalismul fusuqa ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu Nisa, ya, baru masuk lagi. Dan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita yang mengolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan jangan mencela dirimu sendiri, dan janganlah kau memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak taubat, maka mereka itulah yang itu orang-orang yang Yang kedua, surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu jijik kepadanya. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Berikutnya surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Selanjutnya ayat dan penjelasan makna. Yang pertama,
surah Al-Hujurat ayat 11. Kata la yaskhor artinya jangan menghina, meremehkan, dan mencela. As-sukhriyah dan as-sikhro maknanya al-izdiro wal ihtiqor artinya menghina dan meremehkan. Dikatakan sakhiro bihi atau sakhiro minhu. Gunakan as-sukhriyah juga bisa dalam bentuk menyertakan perbuatan atau isyarat. Kaumun artinya kaum laki. Al-qaum khusus untuk sekumpulan orang laki-laki karena mereka adalah para kaum pemimpin kaum perempuan. Terus kata wala talmizu anfusakum. Artinya janganlah sebagian dari kalian mencela sebagian lain. Jika kalian mencela, kalian akan alam mencela dan menunjukkan aib orang dengan perkataan, isyarat dengan tangan atau mata atau semacam itu. Kemudian wala tanabazu bil alqab. Artinya jangan kalian saling memanggil dengan julukan yang tidak menyenangkan. An-nabaz khusus digunakan memanggil julukan yang tidak baik. Contoh wahai orang fasik dan kafir. Kemudian bi'salis suqa ba'dal iman. Artinya seburuk-buruk nama dan sebutan yang telah disebutkan di atas berupa penghinaan, pencelaan, dan juga buruk. Mereka dijuluki fasik setelah beriman dan keimanan mereka sudah diketahui. Maksudnya kan perbuatan tercela menisbahkan kefasikan dan kekufur pada orang-orang mukmin. Diambil dari ucapan Toro ismi namanya terkenal sahabat penjuru langit. Kemudian wamal la tub artinya barang siapa tidak bertobat dari hal yang dilarang. Terus faulaika hum zalimun artinya mereka orang-orang yang zalim, meletakkan tindakan maksiat ke tempat ketaatan dan menyebabkan diri berpotensi terkena azab. Kemudian surah Al-Hujurat 12. Kata ijitan ibu terambil janabah yang berarti mengesampingkan suatu berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Dari sini kata tersebut diartikan jauhi. Penambahan huruf ta pada kata tersebut berfungsi penekanan yang menjadikan kata ijitan ibu berarti bersungguh-sungguhlah. Supaya sungguh-sungguh untuk menghindari prasangka buruk. Kata katsiro artinya banyak bukan berarti kebanyakan. Sebagaimana dipahami atau diterjemahkan sementara penghina. 3 dari 10 adalah banyak dan 6 dari 10 adalah kebanyakan. Jika demikian bisa saja dari dugaan adalah dosa dan banyak pula yang bukan dosa. Kata awan adalah bentuk masuk dari kata penuh yang berarti menduga, menyangka, dan memperkirakan. Kemudian kata jasu terambil dari kata jasa, yakni upacara mencari tahu, upaya cari tahu dengan cara tersembunyi. Dari sini mata-mata dinamai jasus. Kemudian yaktab dari kata gibah yang berasal dari kata wai, ya ini tidak hadir. Tiba dalam menyebut orang lain yang tidak hadir di hadap penyebutannya dengan sesuatu tidak disenangi oleh bersangkutan. Maka ia dinamai buhtan bongkaran besar. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa keburukan yang diungkap oleh pengunjung tadi memang disandang oleh objek gibah. Ini dilarang. Kemudian, surah Al-Hujurat ayat 13. Kata minta taru wa minta artinya dari Adam dan Hawa atau dari seorang bapak dan seorang ibu. Kemudian kata syu'uban jama dari syam. Sekumpulan manusia yang memiliki tanah air sendiri atau sekumpulan manusia yang berasal dari keturunan yang sama seperti Robi'ah dan Mudor. Kata ini terdiri dari banyak kabilah dan cakupannya lebih. Kemudian kata Qoba iya jama dari ilah. Sekumpulan manusia yang cakupannya di bawah Syam. Urutannya di kalangan orang Arab ada 7. Contoh, Huzaimah adalah Syam, Kinana adalah kabilah, Quraisy adalah Al-Baqan, Abdul Manaf adalah Al-Faqih, Hashim adalah Al-Fasilah,
Abash adalah al-ashirah. Kemudian kata lita'arofu artinya supaya kalian saling mengenal sebagian yang lain, bukan berlomba membangga-banggakan leluhur dan kabilah. Janganlah kalian saling membangga-banggakan diri dengan luhurnya nasab. Kebanggaan adalah dengan ketakwaan. Kemudian kata inna akramakum indallahi atqakum artinya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dengan takwa jiwa menjadi sempurna dan tiap orang berbeda tingkatan kemuliaannya. Takwa adalah patuh kepada perintah dan menjauhi larangan. Ya, kemudian kata innallaha alimun khabir artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sekalian dan segala sesuatu. Maha mengetahui segala rahasia dan yang ada di dalam batin sebagaimana lahirnya. Kemudian akan dipresentasikan oleh Nahdia. Baik, selanjutnya asbabun nuzul dari ayat surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Yang pertama surah Al-Hujurat ayat 11, para penulis kitab sunan yang berjumlah 4 orang meriwayatkan dari Abu Jubairah bin Ad-Dahhak yang berkata, ada kalanya seorang laki-laki memiliki 2 atau 3 nama panggilan. Boleh jadi ia kemudian dipanggil dengan nama yang tidak disenanginya. Sebagai responnya, turunlah ayat, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Imam At-Tirmidzi menyatakan bahwa riwayat ini berkualitas hasan. Imam Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan dari Abu Jubairah bin Ad-Dahhak yang berkata, pada masa jahiliyah dahulu orang-orang digelari dengan nama-nama tertentu. Suatu ketika Rasulullah memanggil seorang laki-laki dengan gelarnya. Seseorang lalu berkata kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya gelar yang engkau sebut itu adalah yang tidak disenanginya. Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan ayat, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ahmad juga meriwayatkan, ia mengatakan, berkenaan dengan Bani Salamah turunlah ayat, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Maka Nabi SAW tiba di kota Madinah, dan di antara kami tidak ada seorang pun melainkan memiliki 2 atau 3 nama. Dahulu ketika beliau memanggil salah seorang di antara mereka dengan salah satu dari nama-nama tersebut, maka mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia marah dengan panggilan tersebut. Maka turunlah ayat tersebut. Kemudian surah Al-Hujurat ayat 12, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang apabila selesai makan, ia terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang mempergunjingkan perbuatannya itu. Maka turunlah ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 12, yang melarang seseorang mengumpat menceritakan keaiban orang lain. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj. Kemudian Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Malakah, ia berkata, setelah pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah, lalu mengumandangkan azan. Melihat hal itu, sebagian orang lalu berkata, bagaimana mungkin budak hitam ini justru mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Sebagian yang lain berkata dengan nada mengejek, apakah Allah akan murka kalau bukan dia yang mengumandangkan azan? Lalu Allah menurunkan ayat ini. Ibnu Asakir mengatakan dalam kitab Al-Mubahmat, saya menemukan tulisan Ibnu Bashkul yang menyebutkan Abu Bakar bin Daud meriwayatkan dalam kitab tafsirnya, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hindun. Suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayadah untuk menikahkan Abu Hindun ini dengan wanita dari suku mereka. Akan tetapi mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan menikahkan anak wanita kami dengan seorang budak? Sebagai responnya, turunlah ayat ini. Kemudian munasabah ayat. Pada Quran surah Al-Hujurat ayat 11, Quran surah As-Saffat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, bal ajibta wa yaskharun, yang artinya bahkan kamu menjadi heran terhadap keinginan mereka dan mereka menghinakan kamu.
Penjelasan ayatnya, bahkan engkau juga merasa aneh, wahai Nabi, atas pengingkaran mereka kaummu akan kebangkitan. Keanehan dari mereka yang mengolok-olokmu atas apa yang telah engkau kabarkan kepada mereka dari hari kebangkitan dan pembalasan. Maka jika engkau telah mengabarkan kepada mereka, mereka tidak mengambil manfaat. Kemudian Quran Surah At-Taubah ayat 58. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ مِنْ الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Penjelasan ayatnya, yakni di antara orang-orang munafik itu terdapat golongan yang mencelamu dalam hal pembagian zakat, sebagian dari sedekah dengan bagian yang sesuai keinginan mereka atas apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan mereka tidak mencelanya sebab mereka tidak mengharapkan kecuali kenikmatan dunia tanpa ada landasan agama sedikit pun. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya sesuatu dengan apa yang mereka inginkan dan minta, dengan serta-merta mereka menjadi marah, menunjukkan kekesalan dan ketidakrelaan. Kemudian Quran Surah Al-Hujurat, munasabah ayatnya pada Surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu munasabah antara ayat dalam satu kalimat, dalam satu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Kemudian pada Quran Surah Yunus ayat 36, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian pada Quran Surah An-Najm ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Artinya, dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Kemudian pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu munasabah surah dengan surah, yaitu surah Al-Hujurat dengan surah Al-Fath. Surah Al-Fath adalah surah yang ke-48, ditempatkan sesudah surah Muhammad. Surah Muhammad dianggap sebagai muqaddimah pembicaraan, sedangkan surah Al-Fath dianggap sebagai kesimpulannya. Sesudah itu, diiringi dengan surah Al-Hujurat ini, mengingat apabila umat muslim telah berijtihad dengan memperoleh kemenangan, serta masyarakat pun telah kembali tentram dan aman sentosa, maka perlulah ada etika pergaulan antara para sahabat dengan Nabi, serta cara-cara bergaul di antara mereka. Penjelasan di atas menerangkan bahwa kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Fath merupakan kesimpulan dari surah Muhammad, kemudian diiringi dengan surah Al-Hujurat, karena umat muslim memperoleh kemenangan dan umat muslim dapat kembali merasakan ketentraman. Persesuaian surah Al-Hujurat dengan Al-Fath, yaitu surah Al-Hujurat disebutkan memerangi kaum pemberontak, sedangkan pada surah Al-Fath disebutkan memerangi orang-orang kafir. Surah Al-Hujurat diakhiri dengan pembicaraan tentang orang-orang yang beriman, sedangkan pada surah Al-Fath juga dibuka tentang mereka. Masing-masing kedua surah ini memulai tentang penghormatan kepada Rasulullah SAW, terutama pada awal masing-masing surah. Kemudian munasabah ayat dengan ayat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan.
bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Penjelasan ayatnya, adapun penciptaan manusia dengan berbagai macam bahasa dan warna kulit memiliki korelasi dengan penciptaan langit dan bumi yang mengagumkan ini. Adanya perbedaan hawa udara di permukaan bumi dan perbedaan lingkungan yang terjadi karena tabiat kedudukan bumi secara astronomis mempunyai implikasi terhadap perbedaan bahasa dan warna kulit. Selanjutnya dilanjutkan oleh Karimah. Pendapat para ulama mufasir dan hadis, yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Menurut Nur Afif dan Ansori Bahari, di dalam tafsir Tarbawi menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengejek, menghina, dan mencemooh orang lain. Sombongan ini hukumnya haram. Boleh jadi orang yang dihina itu kedudukannya lebih mulia di sisi Allah. Ayat ini berupa larangan bagi laki-laki maupun wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata jamak pada 2 tempat dalam ayat tersebut. Karena kebanyakan mengolok-olok itu dilakukan di tengah orang banyak, sehingga sekian banyak orang enak saja mengolok-olok, sementara di pihak lain banyak pula yang sakit hati. Lalu menurut Ibnu Jarir, meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang pernah pada masa mudanya mengerjakan suatu perbuatan yang buruk. Lalu ia bertobat dari dosanya. Maka Allah melarang siapa saja yang menyebut-nyebut lagi keburukannya di masa lalu. Karena hal itu dapat membangkitkan perasaan yang tidak baik. Itu sebabnya Allah melarang memanggil dengan panggilan dan gelar yang buruk. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was-sahari wa huwa Ahmad An-Nu'man bin Bashir. Yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih mengasihi. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih mengasihi dan sayang menyayangi antara mereka seperti tubuh yang satu. Bila salah satu anggota badannya sakit demam, maka badan yang lain merasa demam dan terganggu pula. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari An-Nu'man bin Bashir. Lalu Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan harta kekayaanmu, akan tetapi Ia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini mengandung isyarat bahwa seorang hamba Allah jangan memastikan kebaikan atau keburukan seorang semata-mata karena melihat pada perbuatannya saja. Sebab ada kemungkinan seorang yang tampak mengerjakan kebajikan, padahal Allah melihat di dalam hatinya ada sifat yang tercela. Sebaliknya, mungkin ada orang yang kelihatan melakukan sesuatu yang tampak buruk, akan tetapi Allah melihat dalam hatinya ada rasa penyesalan yang besar yang mendorongnya bertobat dari dosanya. Lalu pendapat para ulama mufasir dan hadisnya dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yaitu menurut Muawiyah putra Abu Sufyan menyampaikan bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Sungguhnya jika engkau mencari-cari kesalahan atau kekurangan orang lain, maka engkau telah merusak atau hampir saja merusak mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Menurut Toba-Tobai menulis bahwa ghibah merupakan perusakan bagian dari masyarakat, satu demi satu, sehingga dampak positif yang diharapkan dari wujudnya satu masyarakat menjadi gagal dan berantakan. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai ayat ini, Quran surat Al-Hujurat ayat 12,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin berburuk sangka kepada orang mukmin lainnya. Hadisnya itu iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Rawahu Bukhari Muslim wa Abu Daud. Yang artinya hati-hatilah kalian terhadap prasangka, sebab prasangka itu sedusta-dustanya ucapan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Rasulullah SAW berpesan, jika kamu menduga atau yakni terlintas dalam benak kamu sesuatu yang buruk terhadap orang lain, maka jangan dilanjutkan dugaanmu dengan melangkah lebih jauh. Hadis atau Baroni, salah seorang sahabat Nabi yang menyampaikan kepada Rasul SAW bersabda, siapa yang menutup aib saudaranya, maka ia bagaikan menghidupkan seorang anak yang dikubur hidup-hidup. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i melalui Al-Laits Ibnu Sa'id. Lalu pendapat para ulama mufasir dan hadisnya dari Quran Al-Hujurat ayat ke-13. Menurut Adabun Nufus atau Bari meriwayatkan, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di Mina pada pertengahan hari Tasyrik dari atas unta beliau. Dalam khutbahnya beliau bersabda, ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla yang arobiin ala a'jamin wala li'ajamin ala arobain wala li aswada ala ahmaro wala li ahmaro ala aswada illa bittaqwa ala hal balagtu qalu na'am qalu falyuballighu syahidu wa iba. Yang artinya, wahai manusia, Tuhan kalian satu dan Bapa kalian satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas perang A'jam atau non-Arab. Tidak pula bagi orang A'jam atau orang Arab. Tidak pula bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah. Dan tidak pula bagi orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam. Melainkan dengan ketakwaan, ketahuilah bahwa aku telah menyampaikan. Orang-orang pun menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis atau Bari. Sebelumnya juga telah disebutkan hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Pada tafsir Al-Azhar dijelaskan dalam ayat ini, yaitu Al-Hujurat ayat ke-13, bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki, Adam, dan seorang perempuan atau Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit. Bukan saling mencemoohkan, supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, pangkatan, ataupun kekayaan. Karena yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu selalu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepadanya. Iya, kesimpulannya mau langsung dibacakan saja atau tidak, Kak?
tanya jawab dulu aja deh. Saya kembalikan ke moderator. Kak Anis. Baik, silakan yang bertanya atau ada yang menambahkan. Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya absen dulu ya. Jadi Tamarsh, Hadir Kak. Hihan Sakho, Diroh, Kak. Keisha, Keisha Lutfia nggak ada. Tadi ada, Kak. Kamila, Karima, Hadiroh, Kak. Khadijah, Khairun Nisa, sorry, Konita. Hadir Kak. Itu Khadijah hadir Kak. Nggak bisa ngomong kayaknya. Khadijah hadir Oke. Kak. Mic-nya Oke. error. Kurnia, Hadir Kak. Latifa, Hadir, Kak. Lu'lu'il Maknun, Hadir Kak. Maharani, Hadir, Kak. Masyrifah, Hadir Kak. Mawaddah, Hadir, Kak. Miftah, Minhatul, Hadir, Kak. Miyah, Hadir, Ustazah. Mirah, Hadir Kak. Tia, Ada Kak. Mutiara, Hadir Kak. Nadia, Hadir, Kak. Nadia Tasha, Hadir, Kak. Nadra, Nafa, Nahdiah, Hadir Kak. Najia, Hadir Kak. Nashwa, Hadir Kak. Nelly, Hadir, Kak. Nelvi, Hadir, Kak. Min Astri, Hadir Kak. Min Zenit, Hadir Kak. Nishtia, Hadir Kak. Matur, Hadir, Kak. Novi, Hadir Kak. Via, Hadir, Kak. Anissa, nggak ada. Tadi ada, Kak. Ada Hanya tadi sinyal Kak. deh, Kak. Saya Kak. presentasi. Kaisa ada Kak. Oke. Nggak ada yang tanya. Kalau tidak ada yang tanya, langsung aja ya. Ini tanggal 8. Sekarang surat Al-Hujurat ya.
Ya, Tinggal Kak. berapa makalah lagi berarti yang belum maju? Tinggal 2, Kak. Apa? Al-Asr ya? Surah Al-Asr. Satu lagi apa ya? Sama Al-Mujadalah ayat 11. Udah sampai situ aja ya? Iya, 2 lagi. Ini semester 5 kan ya? Iya, Semester 5. Sampai Al-Mujadalah doang? sampai Al-Asr. Nah, itu dia. Berarti Al-Mujadalah sama Al-Asr ya? Iya. Ini surat Al-Hujurat. Hujurat ada ini. Oke, udah lihat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Oke, sekarang pembahasannya adalah surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Nah, kemarin sebelumnya kita udah bahas tentang hati-hati ketika kedatangan orang fasik ya kan. Ketika dia menyampaikan informasi, kita juga harus berhati-hati memilah informasi tersebut. Nah, kemudian bagaimana solusi ketika menghadapi orang yang saling bertikai ya atau kelompok yang saling bertikai. Nah, kemudian ada lagi lafaz innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kenapa harus didamaikan ketika ada orang bertikai? Karena kita semua adalah seluruh orang mukmin adalah saudara seiman.
Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin 'asa yakunu khairan minhum. Di ayat 11, asbabun nuzulnya adalah ada seorang sahabat yang dimana sempat memanggil seorang sahabat lainnya dengan dengan mengejek, ya. Dia membicarakan seorang sambil mengejek. Nah, di sini akhirnya turunlah ayat ini. Kemudian juga ada seorang sahabat yang dipanggil dengan panggilan yang dia tidak suka. Nah, ingat ya, dia tidak suka. Nanti kita akan garis bawahi kenapa dia tidak sukanya. Nah, ketika dia yang dipanggil dengan julukan yang kita kasih ternyata dia tidak suka, maka kita tidak boleh memanggil dengan julukan tersebut. Ya, jadi tidak boleh memanggil julukan yang orang tersebut tidak suka dengan julukan tersebut, ya. Nah, harus diingat yang pertama, ayat ini menegaskan bahwa dilarang bagi orang Islam dan mukmin mengejek, mengolok-olok, menghina kepada orang lain. Nah, kenapa? Ini diingat ya. Kalau kaum berarti semuanya, nggak cuma orang mukmin. Bahkan orang selain mukmin pun, non-Islam pun, jika kita tidak boleh menghina dia. Kita tidak boleh mengolok mereka, mengejek, nggak boleh, ya. Mau laki-laki, mau perempuan. Perempuan juga nggak boleh saling menghina perempuan, lelaki juga nggak boleh saling menghina lelaki, ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita hina itu lebih baik daripada kita yang menghina. Kan udah kelihatan nih, pekerjaan menghina itu kan suatu pekerjaan tercela. Terus kita menghina orang yang orang itu diam saja. Berarti kan udah kelihatan nyata bahwa kita tuh yang jelek karena menghina orang tersebut, ya kan? Padahal orang itu tidak melakukan apa-apa terhadap kita. Itu udah kelihatan tuh. Berarti orang yang menghina itu lebih buruk perbuatannya daripada orang yang dihina, ya. Kemudian asa yakunu khairan minhum. Nah, atau asa yakunu khairan minhum. Setiap manusia itu pasti punya kekurangan, ya, punya kekurangan, kealfaan dan sebagainya, dan kekhilafan. Nah, adapun kekurangan-kekurangan yang dimiliki manusia itu semuanya pasti punya, sehingga tidak ada kesempatan buat kita untuk mengejek orang tersebut, untuk menghina orang tersebut karena kekurangannya misalnya, atau dia punya kesalahan apa. Nggak boleh kita hina dia karena perbuatan, misalnya dia punya kekurangan apa, misalnya dia tidak sempurna seperti yang orang kebanyakan. Tidak boleh kita hina, kita tidak boleh diolok-olokin. Nah, kalau bahasanya sekarang mungkin dibully, ya nggak boleh. Ya udah jelas nyata, ya, karena setiap manusia pasti mempunyai kekurangan. Nah, dibayangkan saja ketika diri kita sendiri akan dihina, ya kan? Pasti ya tidak akan terima. Apalagi kita menghina seseorang yang mana itu tidak terbukti. Apalagi atau itu tidak benar. Nah, itu tidak benar terjadi pada dirinya. Nah, itu kan lebih parah lagi, itu berarti menuduh sesuatu kepada orang tersebut yang mana orang tersebut tidak seperti apa yang dituduhkan, seperti yang diejek-ejekkan dan sebagainya. Nah, makanya Allah kasih asa ayakunna khairan minhum. Ketika orang mengejek, ketika orang mengolok itu, jadi semua manusia tidak ada yang bisa mengetahui secara tidak tahu mengetahui keseluruhan setiap orang. Nah, sesama manusia tidak akan bisa mengetahui secara keseluruhan. Ya, yang Maha mengetahui hanya Allah. Nah, makanya yang tahu kebaikan seseorang itu hanya Allah. Maka tidak ada kesempatan bagi umat manusia satupun, terutama orang Islam, tidak ada kesempatan buat orang Islam untuk menghina ciptaan Allah, mengolok-olok ciptaan Allah, ya, apalagi yang sifatnya misalnya fisik. Nah, ketika kita menghina, mengolok-olok, mengejek, itu berarti kategorinya adalah apa? Kekerasan verbal, ya, berarti melakukan kekerasan secara verbal terhadap orang lain. Wala talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab
bi'salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Juga tidak boleh ya saling memanggil orang lain. Pertama nggak boleh mencela, sama tadi ya, nggak boleh mencela, sama mengejek juga nggak boleh. Kemudian wala tanabazu bil alqab, juga nggak boleh memanggil orang lain dengan lakop atau julukan yang dia tidak suka ya. Yang pertama tadi dia tidak suka. Misalnya di lingkungan kita ada panggilan yang itu mungkin bagi lingkungan kita biasa saja atau tidak ada unsur mengejek, tidak ada unsur kejelekan. Misalnya dipanggilnya apa? Apa ya? Ya terserah lah. Misalnya ada panggilan, setiap daerah itu terkadang ada budaya masing-masing atau ada kebiasaan masing-masing. Ketika saya misalnya orang Jawa, manggil orang Sumatera, atau orang Sumatera, orang Medan, manggil orang Bugis, atau daerah manapun, nggak nunggu suku. Kalau ternyata kita manggil seseorang dengan panggilan atau julukan yang bahkan bagi kita itu biasa saja, tetapi orang tersebut misalnya tidak suka, ya, maka kita tidak boleh. Nah, contohnya ini, kemarin ada kasus, ada dosen yang kita kira dia sudah profesor. Nah, karena keilmuannya tinggi. Jadi kalau memanggil kita prof, dokter, kita panggil dokter gitu. Ternyata dia sebetulnya pendidikannya belum sampai dokter. Nah, bagi dia itu suatu panggilan yang tidak pantas dan dia tidak suka, atau bagi dia mungkin merasa itu mengejek atau apa, nggak paham ya. Pokoknya dia ngomong, saya tidak suka dipanggil dokter karena saya belum dokter gitu. Nah, walaupun kita panggil dia dengan gelar itu, ketika dia tidak suka, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh manggil. Walaupun itu kan panggilannya ini. Kalau orang yang nggak suka ya nggak boleh. Nah, ya. Tuh. Nah, itu kan kelihatan nyata panggilan dokter biasa dalam akademisi. Mau itu dipakai guyonan, kan kadang-kadang loh kita tuh mendoakan Anda, terserah. Ketika orang yang tidak mau maka tidak boleh, ya tidak boleh. Nah, itu contohnya ketika memanggil julukan kepada orang lain yang orangnya tidak mau, maka nggak boleh. Nah, berarti kan yang ikut kembali bahwa kita berinteraksi kepada manusia itu juga harus mempertimbangkan apakah orangnya itu ridho, apakah orangnya rela atau tidak, ya itu harus dilihat. Apalagi memanggil julukan yang buruk, yang fasik, nah itu lebih parah lagi. Itu juga tidak diperbolehkan, ya. Memanggil panggilan, misalnya juga nanti ada kasus kemarin tuh. Gimana bisa, misalnya ini kan kalian masih kuliah, terus ternyata ada kelompok teman sudah akrab banget, sahabat banget. Nah, terus di kelompok itu udah biasa manggilnya itu bukan nama panggilan asli dia, bukan nama dia, tetapi ada julukannya, misalnya, hei Ucul, hei Tuyul, atau apa gitu. Kalau dalam lingkar pertemanan itu memang pure ya, sudah biasa dan tidak masalah ya, walaupun sebetulnya itu panggilannya termasuk buruk ya. Nanti maksudnya gini, ada efek silakan Anda menggunakan panggilan julukan yang misalnya itu sudah konotasinya buruk kepada sahabat dekat Anda yang memang orang tersebut rela ya dan tidak ada masalah dipanggil begitu. Tetapi efek sampingnya adalah ketika didengarkan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya, atau ketika didengarkan sama anak kecil. Nah, itu masih bisa mengundang orang lain atau anak kecil untuk mengikuti perbuatan Anda. Padahal itu kan nyata perbuatan buruk. Kalau misalnya dibiarkan saja. Nah, itu juga harus dipikirkan bahwa memberikan julukan yang tidak baik itu mempunyai efek lebih besar. Nah, bisa saja tersebar dengan perbuatan yang tercela. Nah, itu satu. Nah, kalau tadi misalnya dalam lingkungan teman, kalau lingkungan temannya itu harus diperkirakan benar-benar dan harus dikonfirmasi secara benar bahwa teman kita, sahabat kita yang kita panggil dengan panggilan buruk tadi, dia memang benar-benar tidak sakit hati dan rela dan nggak ada masalah. Ya, intinya sudah benar-benar tidak mempermasalahkan itu, dan benar-benar santai saja, bahagia-bahagia saja. Itu boleh. Berarti kan dia ridho. Dia ridho dipanggil dengan julukan jelek itu. Nah, walaupun sebetulnya tetap ada dampak negatifnya ya, itu makanya harus hati-hati. Makanya diperingatkan di dalam Al-Qur'an sangat dianjurkan tidak boleh memanggil julukan yang buruk ya, yang buruk. Kenapa?
Karena sebaik-baiknya nama adalah nama burka. Nah, kalau sudah nama orang manggil atau memberikan julukan kepada orang dengan julukan yang buruk, berarti dia juga melakukan perbuatan fasik. Nah, orang yang berbuat fasik itu juga sangat parah. Nah, lebih baik apa Bang dari iman? Itu yang gini, sesudah perbuatan fasik itu ada yang lebih baik lagi, yaitu apa? Yaitu untuk beriman kepada Allah. Nah, aplikasi orang beriman kepada Allah itu apa? Menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Berarti mengerjakan perbuatan yang baik. Berarti memanggil dengan julukan yang baik ya. Malam yatubu faulaika humuz dzalimun. Begitu juga bagi orang yang, nah sekarang ini ya, siapapun yang tidak mau menjauhi perbuatan tadi, nggak mau menjauhi ngolok-ngolok, mengejek, menghina, memanggil julukan jelek, ya kan, dan juga mencela. Kalau dia tidak mau berhenti dari perbuatan tersebut, maka dia termasuk kategori orang yang zalim. Sekarang selanjutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat ke-12 memberikan peringatan kepada orang mukmin untuk menjauhi apa? Berprasangka buruk ya. Berprasangka buruk, suudzon, nggak boleh dilakukan kepada semua orang, satu sama lainnya nggak boleh. Kenapa? Itu sudah masuk kategori perbuatan mendapatkan dosa. Nah, perbuatan tercela yang sudah dikasih Allah perbuatan dosa. Nah, kemudian kan tadi dalam hati, ini kan yang masih zon itu kan masih di hati kita sendiri. Misalnya gini, ketemu orang, siapa yang nggak kenal atau kenal pun. Tiba-tiba dalam hati Anda sudah terbersit suudzon. Nah, itu saja itu tidak boleh. Ya. Dalam hati Anda saja itu tidak boleh. Nah, kemudian ditambah lagi wala tajassasu. Nah, kemudian ditambah lagi nggak boleh lagi mencari-cari kesalahan orang lain. Misalnya orang baru kenal. Siapa ya? Oh namanya, oh ada anak baru. Ih, itu kekurangannya apa ya? Dia kejelekannya apa ya? Nah itu tuh nggak boleh mencari kesalahan-kesalahan orang lain, nggak boleh cari-cari kejelekan orang lain, nggak boleh. Jadi hati kita seudon aja nggak boleh, apalagi mencari-cari kejelekan orang lain, apalagi kejelekan orang yang kita kenal. Nah ya kan, mau antara apa? Habis itu setelah tahu kejelekan orang lain dibuatlah ghibah. Nah, kamu tahu nggak orang itu sukanya gini? Kamu tahu nggak dia itu bekas mantan begini? Tahu nggak dia tuh begini-gini? Walaupun, nah misalnya, walaupun Anda nanti ketahui, misalnya di lingkungan Anda ada yang namanya orang itu sukanya mencuri, bahkan sudah tertangkap. Nah, terus tiba-tiba digunjing. Nah, itu nggak boleh menggunjing walaupun itu fakta ya. Nah, dia itu loh, itu nggak boleh. Boleh. Walaupun nanti kita lihat bahwa ketika orang yang melakukan perbuatan kriminal yang tidak dia, nah ingat ya, orang melakukan kriminal yang dia tidak merasa bersalah dan tidak menyesal dengan perbuatan kejelekan dia atau perbuatan zalim lah ya, nggak kriminal doang, perbuatan zalim apapun. Ketika dia tidak merasa bersalah dan tidak merasa menyesal, nah terkadang ada hikmahnya untuk digibahin. Gibahnya itu sekalian aja di depan dia, gitu. Kenapa? Supaya ada efek jerah. Memang terkadang gini, kayak ada orang sekarang kayak orang masuk penjara tuh nggak semuanya bisa tobat. Ternyata ada yang dia senang aja masuk penjara. Biarin aja masuk penjara toh makan gratis. Gak ada kayak gitu tuh ada. Sampai di penjara juga masih aja bisa transaksi narkoba dan sebagainya. Itu juga ada. Jadi kan kelihatan bahwa terkadang ada orang yang tidak mempunyai efek jerah walaupun sudah dikasih hukuman. Nah, itu kalau kita ejek di depannya, ya tergantung ya. Nanti juga harus diteliti lagi. Memang terkadang ada orang yang harus dikasih hukuman secara sosial untuk bisa mendapat jerah. Ya, nah ketika dia ya kayak kemarin ada juga kan koruptor dikasih hukuman biasa saja, dikasih hukuman pidana, dia masih biasa saja. Begitu sudah diomongin di netizen, barulah dia pusing. Kasihan saudara saya, kasihan keluarga saya. Nah itu berarti kan kelihatan lah, kamu tuh nggak mikir waktu berbuat zalim, ya kan? Nah,
Begitu ngerasain efek dari sosial, barulah dia kapok. Nah, terkadang memang ada unsur apa ya, positifnya, tapi dikit ya, tapi jadi hanya untuk kasuistik, tergantung lihat orangnya masing-masing. Nah, namun lebih baiknya adalah diam, tidak perlu mencari kesalahan dan tidak perlu menggunjing ya. Tidak bergunjing, apalagi menggunjingnya adalah udah di belakang orangnya, nggak berani konfirmasi, ya kan gitu. Jadi kalau ada kesalahan, nah ini ntar juga ada kemarin ada pertanyaan, gimana kalau misalnya di sebuah, contohnya misalnya di pesantren atau di kampus, di asrama, ada pengurus ketemu mahasiswa atau santri yang gini orang ini akhlaknya kok jelek sih gini, jadi otomatis pasti diomongin. Nah ini diomongin ini kan termasuk sebenarnya ghibah. Tapi pertanyaannya, kalau dia mengomongkan, membicarakan perbuatan jelek orang untuk sekedar ngomongin saja, itu namanya ghibah, dosa. Tetapi kalau ada pengurus ngomongin ini, membahas untuk mencari solusi, nah kemudian dikerjakan solusinya, maka bukan ghibah, tapi jatuhnya adalah sedang bermusyawarah untuk mencari solusi bagaimana orang tersebut meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Nah, bisa jadi kan nanti kan yang dibahas, bisa jadi perbuatan buruknya ternyata berakibat buruk terhadap orang lain dan juga terhadap dirinya dan sebagainya. Itu boleh ya. Jadi membahas sesuatu masalah atau keburukan orang lain untuk mencari solusi dan dikerjakan solusinya itu boleh. Tetapi kalau hanya untuk bahan bicara saja itu tidak boleh ya, diingat ya. Nah, kenapa? Nah, tadi kalau misalnya ghibah. Nah, kalau sudah ghibah kan berarti membicarakan kejelekan orang lain tanpa dasar yang benar. Nah, jadi cuma diomongin doang. Itu bagaikan orang memakan daging saudaranya sendiri. Nah, Anda bisa bayangkan ketika Anda makan daging saudaranya yang sudah mati, ya. Ya pasti nggak tega, tapi kecuali orang yang memang kayak kanibal dan sebagainya sudah error, itu sudah namanya orang error, berarti orang bermasalah, yaitu jadi menjadi sebuah PR ya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, ini Allah tegaskan bahwa kita harus takut atau takwa kepada Allah dalam arti apa? Untuk bisa menghindari perbuatan tadi, menghindari suudzon, mencari kesalahan orang lain, menghindari riba, itu harus didasari dengan rasa takwa. Kalau orang sudah takut kepada Allah, orang ingat kepada Allah, takwa kepada Allah, otomatis pasti akan menghindari perbuatan tersebut ya. Kenapa? Nah, begitu juga nanti ketika orang tersebut sudah melakukan perbuatan jelek tadi, masih dikasih Allah apa? Waktu untuk bertaubat. Selanjutnya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Dilihat dari redaksinya, ya ayyuhan nas. Nah, berarti ini peringatan bagi seluruh manusia, tidak cuma orang Islam. Jadi pertama ditekan orang Islam, tetapi juga harus diberikan kepada seluruh manusia. Bahwa apa? Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ini ada peringatan Allah secara universal. Sesungguhnya Tuhan itu menciptakan kalian semua dengan pertama, jadi seksnya berbeda, jenis kelaminnya jenisnya berbeda. Kemudian habis itu sudah berbeda jenis kelamin, ternyata lahirnya dari apa? Dari qabilah yang berbeda-beda, dari bangsa-bangsa yang berbeda. Ya kan? Saya lahirnya di daerah sini, maka saya bangsanya bangsa ini, nanti belum lagi sukunya berbeda lagi, ya kan? Nah, Allah menyebutkan bahwa tingkat penciptaan manusia yang berbeda-beda itu merupakan bagian dari kuasa Allah. Nah, kan sehingga tidak ada kuasa manusia untuk memilih saya itu maunya nih, saya itu maunya tuh lahirnya dari suku ini loh. Saya tuh maunya lahirnya tuh dari bangsa ini loh. Nggak ada. Saya tuh maunya lahirnya tuh jadi cowok. Nggak ada. Semua itu sudah Allah yang kasih. Nah, sehingga tidak ada kesempatan buat kita untuk menghina eksistensi orang tersebut. Mau dia cowok, mau dia cewek, mau dia qabilah mana, suku mana, bangsa mana. Tidak boleh dijelek-jelekkan, tidak boleh direndahkan.
dilahirkan. Ya, kenapa? Karena tidak ada manusia satupun yang bisa memilih dia mau dilahirkan dari mana, bentuknya seperti apa. Ya, sehingga apapun eksistensi manusia tersebut itu menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Menjadi untuk kita kenal mereka, untuk kita paham mereka, dan kita tahu mereka. Nah, kalau orang sudah tahu dengan manusia tersebut, nah dengan suku dan bangsa tersebut, maka yang diharuskan adalah apa? Satu, minimal mencintai ciptanya Allah, menghormati ciptanya Allah. Kedua, melakukan interaksi dengan baik. Berarti harus apa? Membuat harmonisasi dengan saling toleransi, dengan menghargai dan menghormati eksistensi orang tersebut. Ya, nah, sehingga kalau sudah melihat seluruh manusia dengan perbedaan yang ada, ini untuk mengingat bahwa semuanya itu sama di mata Allah. Dan tingkat kemuliaan manusia itu hanya indallahi atqakum, hanya ketakwaan manusia tersebut. Berarti apa? Yang derajat seseorang itu dilihat oleh Allah sendiri. Yang tahu hanya Allah sendiri. Itu pun derajatnya adalah hubungannya si manusia terhadap Tuhan, bukan manusia terhadap manusia. Ya. Nah, kalau sudah bukan lagi derajatnya manusia dengan manusia, jadi nggak ada kesempatan untuk diri kita menganggap remeh orang lain, menghina orang lain, atau merendahkan orang lain, nggak ada. Karena sungguhnya derajat yang paling tinggi itu hanya Allah yang tahu, dan itu dari ketakwaannya seseorang. Yang tahu takwa orang tersebut hanya Allah. Ya, kenapa? Karena innallaha alimun khabir. Allah tuh maha tahu sekaligus teliti. Jadi kalau udah Allah tuh alimun khabir, taunya tuh sedetail-detailnya. Nggak ada satu hal pun yang terlewat oleh Allah. Ya, nah ini juga harus kita lihat bahwa manusia harus saling mengenal semua ciptaan Allah, harus saling menghargai dan menghormati, minimal ya, menghormati ciptaan Allah. Jadi nggak ada waktu Anda untuk mengejek dan sebagainya. Nah, ada ya, dari ayat 11 sampai ayat 13 ini semuanya sudah masuk ke kategori akhlak manusia. Akhlak manusia, akhlaknya orang mukmin, ya, tidak boleh mengejek, di mana akhlaknya manusia terhadap manusia lain. Nah, terhadap orang lain. Kita nggak boleh, dari suudzon saja nggak boleh, mencari kesalahan aja nggak boleh, mengejek juga nggak boleh, mengolok juga nggak boleh. Nah, udah kelihatan kan dengan Allah menciptakan manusia berbeda-beda ini. Nah, berarti semua manusia punya kekurangan dan kelebihan. Jadi nggak ada lagi kesempatan setiap orang mukmin untuk menghina manusia walaupun dia bukan orang Islam. Tidak. Nah, di sini juga ngelihat tadi ayat 13, dengan Allah menciptakan perbedaan, ya, perbedaan fisik itu juga akan terlihat dengan misalnya berbeda suku bangsa, berarti akan berbeda budaya, berbeda cara pandang, berbeda cara berpikir. Nah, ini juga harus diteliti, ya kan? Juga harus kita hormati. Perbedaannya itu nggak cuma fisik, tetapi bahkan perbedaan yang abstrak, yang tidak terlihat, ya. Cara pandang, cara berpikir, pendapat, dan sebagainya. Nah, itu pun juga harus dihormati. Nah, nanti kan akan ada taunya bagaimana ketika ada perbedaan pendapat, ada perbedaan cara pandang, perbedaan cara berpikir. Nah, itu bagaimana solusinya? Itu semuanya juga harus diharmonisasi. Dengan adanya perbedaan, berarti kan kelihatan perkembangan cara berpikir manusia. Dan perbedaan itu pasti akan bermanfaat. Bermanfaatnya di mana? Bisa jadi misalnya cara kayak contoh dari hukum fikih aja. Hukum fikih ini bisa diterapkan di Indonesia. Hukum fikih ini bisa diterapkan di Spanyol. Hukum fikih ini bisa diterapkan di sini. Jadi bukan berarti semuanya harus sama, enggak ya. Serta adanya perbedaan pasti ada perbedaan letak dan kegunaan, ya. Nah, jadi yang dinyatakan sebagai perbedaan enggak hanya fisik, karena dengan adanya fisik yang berbeda pasti akan ada namanya cara pandang berbeda, karena suku berbeda,
budaya yang berbeda, nah dan sebagainya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada. Kak, Tadi kakak maaf Nafa hadir. Oh ya. Kenapa Miftah? Kak. ini kakak kita juga hadir tadi kak di kamar mandi. Oh ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Mau nanya deh kak, Apaan? yang soal gibah yang diperbolehkan tadi, itu tuh dalam kasus hanya kejahatan atau ada yang hal lain gitu, apa ada macam-macam gibah yang dibolehkan gitu Kak? Atau Gini, pastinya ya, kalau sesuatu perbuatan tercela yang mempunyai efek terhadap orang lain, misalnya gini, kalau perbuatan tercela itu tidak mempunyai dampak terhadap orang lain, ya udah biarkan saja. Misalnya orang itu pemalas itu juga kadang gini, kalau orang itu pemalas, sukanya tidur-tiduran, gitu, berantakan tapi di kamarnya sendiri, gitu. Udah biarkan saja. Tapi itu nggak boleh diomongkan. Walaupun itu nasihatnya kan aib ya, itu nggak boleh jadi bahan pembicaraan. Jadi kan gibah nggak boleh. Nah, kecuali misalnya membunuh atau mencuri atau berzina atau mengajak maksiat, ya kan, minum khamr, itu kan ada efek-efek ketika orang melakukan tersebut, maka akan ada dampak terhadap orang lain, kan gitu, ya kan. Nah, tapi nanti dilihat lagi, Anda ini sedang membicarakan itu dalam konteks yang seperti apa nih, gitu kan. Kalau orang tersebut dalam melakukan perbuatan yang buruk yang bisa berdampak pada orang lain ketika sudah diberikan solusi, ya. Kalau Anda memang maunya lagi dibahas terus misalnya gini, gimana tuh orang tuh sukanya mabuk-mabukan. Kalau udah mabuk-mabukan bikinnya gini-gini onar-onar. Ya udah yuk kita harus kasih tahu dia gini-gini. Nah, itu nggak apa-apa. Berarti kan itu sedang mencari solusi. Nah, kemudian langsung dikerjakan solusinya, itu nggak masalah, ya. Tapi kalau cuma, orang tuh sukanya minum-minuman doang, sukanya mabuk-mabukan doang, tahu nggak sih bikin gini, iya ya, gitu doang, cuma gitu doang, itu ya sama aja gibah, itu nggak boleh, ya kan? Itu sama aja, kamu cuma ngomongin doang, terus nggak ada solusi, itu nggak boleh, ya. Nah, terus nanti juga dilihat, apa namanya, gimana? Berarti hal-hal yang dimana pertama dia merugikan masyarakat, yang kedua untuk mencari solusi gitu ya Kak ya. Iya, tujuannya mencari solusi. Karena sebetulnya ketika kita membahas kejelekan orang lain, perbuatannya, bahasanya jangan kejelekan. Kalau kejelekan kan bisa jadi fisiknya. Kita nggak ngomong fisik. Tetapi perbuatan, lebih pada jadi boleh membicarakan keburukan orang lain yang sifatnya akhlak. Nah, ketika yang sifatnya akhlak, karena pasti akan mencari solusi, ya kan? Gitu. Mencari solusi supaya orang tersebut tidak melakukan akhlak yang buruk. Nah, kan gitu. Nah, tadi sudah kelihatan ya, berarti mencari solusi. Nah, kalau ternyata tidak mencari solusi, walaupun Anda membicarakan akhlak orang lain, itu juga nggak boleh. Oke? Nah, kalau misalnya nih Kak, kita ngomongin orang tapi nggak sebut namanya, tapi kita ceritakan tuh untuk pelajaran gitu loh ke orang lain, ke kita. Nah, jadi lihat lagi lihat forumnya, misalnya kayak gini nih, kayak sekarang lagi kuliah, terus misalnya saya menyampaikan, kita nggak boleh kan saya sering ngasih contoh-contoh yang di fakta-fakta yang sekarang, apalagi sekarang dia banyak sosmed ya, gampang banget ketemu berita. Ya kita juga harus hati-hati, nggak boleh lagi kayak kayak itu ada dosen ternyata melakukan pelecehan seksual. Nah kayak gitu kan udah kelihatan kan itu dosennya ada di kampus ini, itu udah kelihatan, semuanya langsung pleng udah paham. Oh ini orangnya kasusnya. Atau jangan seperti kasus artis ini yang suka yang pernah zina terus tiba-tiba nggak ada rasa malu malah diupload lah. Nah itu kan kelihatan, pleng siapa itu kan kelihatan. Nah tapi kan kita bahasnya apa? Kita bahas adalah itu perbuatan buruk. Nah, itu nggak boleh dikerjakan, efeknya apa, orang nggak punya malu tuh gimana, itu nggak boleh. Nah, itu kan kita sedang memberikan contoh, ya, memberikan contoh kepada manusia bahwa jangan mengikuti contoh yang ini loh. Nah, kenapa? Karena tidak semua orang sadar atau tidak semua orang
paham atau tidak semua orang tahu bahwa untuk melihat sosok, kan kebanyakan gini, ada sosok publik atau mungkin bukan sosok publik tapi sudah menjadi berita, apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang, terutama anak kecil, anak-anak dewasa tuh, aduh saya tuh sedih. Ada contoh seperti itu. Dia bukannya menghindar kayak sekarang. Perbuatan bully itu berapa kali, ya kan? Perbuatan membuli itu berapa kali di kabar apa di sosmed. Tapi masih aja ada yang bully ya. Berarti kan mereka bukan mengambil hikmah, ya kan? Ketika semua orang sudah tahu nih, ini ada kasus di sosmed tentang bulian, terus banyak orang menyerang, terus sudah dikasih tahu ditindak sama polisi. Solusinya begini. Berarti kan seharusnya orang tuh pintar kan? Oh iya, nggak boleh membuli. Ternyata nggak semua orang langsung nggak boleh membuli, tetapi ternyata ada juga yang masih bully. Ya, juga kasus pelecehan terhadap manusia, mau cowok mau cewek. Kemarin juga ada kan kasus pelecehan. Nah, kayak gini nih kan kita kan membahas kasus-kasus kan. Nah, bahas kasus-kasus berarti kan kita sedang bahas bagaimana solusinya, permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kita sedang bahas solusi. Itu nggak, itu boleh ya. Nah, berikan contoh-contoh boleh. Nah, tapi kalau misalnya hanya untuk kamu tahu nggak sih, iya itu namanya ini, kamu tahu nggak sih dia tuh lahirnya dari mana? Iya ya, gini, ya gitu tuh nggak boleh, nggak boleh. Jadi tuh nanti tuh akhirnya ngerembet kemana-mana, udah ngerembet kemana-mana sesuatu yang tidak faktanya benar tuh tadi dia diomongin, itu tuh jeleknya di situ, ya. Gibah yang sifatnya mau ngomongin secara pure jelek-jelekin itu akan kemana-mana. Bahkan nanti itu saudaranya siapa sih? Iya ya saudaranya itu kan. Saudaranya nggak ngapa-ngapain tuh jadi omongin juga. Kan kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh pokoknya banyak lah. Oke? Paham? Kak mau nanya dong Kak. Ya. Nih, kan tadi kan kita ngomongin gibah ya. Gimana kalau misalnya kita diajak gibah gitu, terus terus kita udah bilang apa namanya, udah jangan gibahin orang gitu, tapi tetap aja dilanjut gitu Kak. Itu dosanya, dosa yang dengar sama dosa yang menggibah itu sama nggak Kak? Sama. Ya kemarin juga ada pertanyaan gini ya. Bagi sekarang zamannya udah dah, kita zamannya lagi sekarang tuh apa-apa sudah biasa frontal diomongin ya. Apalagi nanti kita ketemu dengan lingkungan teman-teman kita sendiri ternyata ya kan, teman-teman kita sendiri. Udah biasa lah sekarang gini. Kamu tahu nggak gini? Udah nggak usah gibah kayak gitu aja nggak apa-apa, udah langsung aja apa. Jadi dia ember, kita emberin juga. Emberinnya tapi nggak usah gibah, tahu nggak sih? Gini-gini gitu aja gitu ya. Langsung diingetin. Habis itu langsung diselewengin kemana? Kamu tahu nggak sih caranya bikin kelopon ini ada makanan bagus nih kayak gimana? Jadi bahasnya kayak gitu. Ternyata kalau lagi kumpul-kumpul bikin minuman terus ngogibin orang, nggak usah gibah. Tahu nggak sih hebat banget yang jadi yang bisa bikin minuman ini ya. Ternyata kalian semuanya kumpulnya di mall. Terus baru gitu ada minuman di depan. Ini cara buatnya gimana? Ya udah ganti topik kalau daripada ngomongin orang. Atau kalau ngomongin, gimana kuliah kita? Iya ya, nah udah mendingan cari, kan kita sebenarnya sebetulnya kita sendiri tuh punya banyak masalah gitu. Daripada ngomongin masalah orang lain, masalah kita aja dia ngomongin, udah sedep gitu. Sampai sehari semalam juga nggak selesai gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi lebih baik daripada ngomongin orang lain, ngomongin aja masalah sendiri. Nah, contohnya ngomongin diri sendiri tujuannya apa? Cari solusi kayak gitu ya. Udah? Ada lagi pertanyaan? Kak, satu lagi Kak. Kan Silakan. sekarang kan lagi rame banget tuh ya kayak apa namanya, artis yang sering banget diomongin tuh mau di media apa, mau di Instagram atau di TikTok, itu kan banyak banget tuh yang ngomongin. Kan kita juga sebagai penonton kan kita nonton gitu, terus kita dengerin, kita ngeliatin, itu kita ikut dosa nggak Kak? Gini, itu udah media ya gini ya. Sebaiknya ketika ada hal itu kita jauhin. Nah, itu harusnya seperti itu, kita jauhin ya. Nah, tapi misalnya kita juga penikmat sosmed, mau Instagram, mau YouTube, mau Facebook dan sebagainya. Jadi kalau namanya kita mereka kan tampilin semuanya plak gitu kan. Nah, kita terima. Jadi bukan berarti kita mencari kan. Nah, ketika kita terima, oh ada ini jelek ya udah skip. Ini jelek skip gitu doang aja. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya terus dinikmati, oh iya ini kesalahannya apa sih? Nanti ku tambah-tambahin. Iya, nah, itu salah itu. Terus Anda kasih komennya ternyata membuat sebuah
kalau Anda memberikan komen yang sifatnya negatif, itu salah. Ya, makanya kemarin juga kemarin ikut nggak waktu apa tuh? Usrudin punya seminar kemarin tuh, yang sama siapa? Yang dari Kominfo itu, Kakak Latifah tuh. Itu kan bagaimana orang memanfaatkan sosmed sekarang, kan gitu. Dalam dunia sosmed, dalam dunia Kominfo, nah itu kan. Jadi bagaimana kita menyaringnya? Nah, berarti lebih baik kita menyebarkan kebaikan-kebaikan, kayak gitu ya. Begitu juga nanti kalau ada dengar berita kasus yang ternyata itu kasus buruk lah bahasanya, kasus buruk, silakan Anda harus juga hati-hati dalam mengomentari. Ya, kalau ternyata Anda juga termasuk suka kasih komentar. Hati-hati. Nah, sifatnya kritik boleh ya, tetapi kalau menjatuhkan, malah membuat pertikaian semakin hebat, nggak boleh. Lebih baik di skip ya. Karena kenapa? Ketika kita bahkan ya, kita sudah tahu lah sekarang dunia sosmed. Ketika ada berita, semakin banyak pembacanya, ya, semakin banyak pembacanya, terus dinikmati, maka berita itu akan semakin apa? Semakin blow up gitu loh. Dia bukannya tambah redup. Nah, jadi gimana caranya? Kalau ada berita itu jelek, skip. Supaya apa? Setidaknya ini berita cepat-cepat hilang deh. Gitu. Ganti berita yang positif kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi bukan tambah dinikmati, bukan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan. Soalnya seru banget Kak kalau ngeliat prodi-prodi lucu kayak gitu. Tapi ya itu kan sama aja kayak menyinggung orang yang jadi topik pembahasan gitu. Iya. Kalau misalnya ngeliat berita-berita tadi ya. Halo? Ya, apa intinya gini, kalau sudah ngomongin masalah sosmed ya kita harus hati-hati ya. Karena itu tadi, berita semakin banyak yang makan, maka dia semakin show up dan itu semakin diberitakan terus dan nggak selesai-selesai. Kan kasihan orang yang diomongin ya. Kecuali ya orang yang diomongin itu ya misalnya di perbuatan kriminal, orang tersebut ternyata tidak merasa bersalah. Nah, terkadang ada kalanya ya kayak itu tadi, ada kasus korupsi nggak merasa bersalah, gitu. Sudah membunuh nggak merasa bersalah, sudah berzina merasa tidak malu. Gitu. Ada kalanya memang sebetulnya, jadi ada beberapa solusi. Ada kalanya udah nggak perlu dihidupkan berita tersebut. Nah, ada kalanya juga harus dikasih hukuman sosial. Tapi juga harus ada lihat kira-kira hukuman sosial ini efektif atau tidak, kan gitu. Ada kalanya semakin diomongin malah nggak ada malu, itu kan ada juga ya. Ada tahu gitu. Ada artis yang sudah bikin maksiat, bukannya tahu malu, menyesal malah merasa, wah aku semakin tenar. Oh, zaman sekarang tuh malah musimnya mencari ketenaran, gitu. Berhati-hati juga ya. Lebih baik kan tenar untuk kebaikan, bukan tenar untuk kejelekan, kan gitu. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ambil fotonya ya. Oke, on camera. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai. Tinggal berapa kali lagi? Tinggal materinya tentang apa?
Dua ya. Tadi Dua lagi. Iya, 2 lagi, Kak. Bisa besok langsung bersatu. Karena tinggal 1 kali pertemuan lagi ya. Sebentar. Di sini sudah saya kasih tugas UAS belum? Cuman Kakak cuma ngasih pilihan sih, mau temanya nentuin sendiri yang dari Ya. itu. Yang pakai Muja Mufarros kan? Iya, dari Muja Ya udah. Mufarros. Kan menentukannya sih berdasarkan voting, milihnya kebanyakan maunya sendiri, Kak. Milih sendiri. Milih sendiri, oke, nggak apa-apa. Silakan ya. Jadi sudah saya sampaikan, berarti nanti tinggal dikerjakan, oke? Saya tunggu sampai hari terakhir UAS tanggal berapa? Tanggal 25 kayaknya. Ya, tanggal 25. Oke. Cukup sekian, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Allah kasih kemudahan untuk mencerna ilmu, kasih kemudahan faham, dikasih kemudahan ngafalin Quran, kasih daya ingat yang kuat, dikasih kesehatan dan keselamatan, dan keluarga kita semua dalam keadaan sehat, dan keluarga kita dikasih kemudahan mencari ekonomi, ya, dan semua permasalahan hidup kita dikasih kemudahan oleh Allah SWT. Oke, cukup sekian. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakak. Sama-sama. Saya tinggal ya.